Halo, Shalom Kega Warrior, apa kabar semuanya? Kak Robert doakan semuanya sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adikku, sebelum Kak Robert sharing firman Tuhan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memenuhi setiap hati kami dengan sukacita, sehingga apa yang kami dengar, firman yang kami dengar, sungguh-sungguh bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adikku, hari ini Kak Robert akan cerita atau sharing tentang satu tokoh yang ada di Alkitab. Di akhir bulan Januari sampai minggu pertama Februari, Kak Robert merenungkan tokoh ini, ya, karena Kak Robert mengikuti bacaan Alkitab yang ada di Abah. Ya, tokoh ini sangat menginspirasi Kak Robert. Tokoh ini sangat memberkati hidup Kak Robert. Jadi hari ini Kak Robert mau membagikan ya tentang seorang Yusuf, ya. Tema dari Kak Robert adalah keteladanan Yusuf, bagaimana seorang Yusuf teguh, kuat ketika dia menghadapi tekanan. Ya, adik-adikku, siapapun kita pasti mengalami yang namanya tekanan, ya. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami, ya, seperti Bapak Abraham, ada Daniel, ya, bahkan Paulus juga, ya, termasuk Yusuf. Ya, kalau adik-adik baca di Kejadian mulai dari kelahiran Yusuf, Kejadian 30 mulai masuk ke 37, bagaimana Yusuf mulai diproses, ya. Dia mulai mengalami ya yang namanya tidak disukai di tengah-tengah keluarga oleh kakak-kakaknya, ya, sampai ketika dia ke Mesir dan Yusuf pada akhirnya meninggal di Mesir. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Kak Robert mau bercerita selanjutnya, ya. Siapakah itu Yusuf, ya? Adik-adik perlu tahu siapakah tokoh ini, siapa dia, dari mana, dan akhir hidupnya seperti apa. Jadi adik-adik, Yusuf adalah anak ke-11, ya. Ibunya bernama Rahel dan bapaknya bernama Yakub, ya. Nah, dia lahir di kota Haran, ya. Dia memiliki tentunya seorang saudara kandung, ya. Karena saudara-saudara yang lainnya itu ibunya bernama Lea, ya. Sementara dia punya saudara kandung namanya Benyamin, ya. Yang kemudian suatu saat Yusuf mulai mengalami proses dari keluarganya, kemudian akhirnya Yusuf dijual ke Mesir, dan di akhir cerita kita akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan Yusuf, yaitu dia menjadi orang hebat di Mesir, ya. Dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, ya, bernama Asnat, ya. Asnat itu anak seorang imam, ya, seorang imam yang sangat dihormati, ya. Yusuf dikaruniai dua anak, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, adik-adikku, Yusuf adalah ya seorang gembala, ya. Dia seorang gembala kambing domba. Kalau adik-adik baca di Kejadian 37 ayat 2, di sana diceritakan latar belakang Yusuf, pekerjaannya dia apa, ya. Tapi adik-adikku, kita tidak boleh melihat ya latar belakang seseorang, pekerjaannya apa, ya. Tapi kita harus lihat bahwa di hati Yusuf ada Tuhan, ya. Siapapun kita, apapun pekerjaan orang tua kita, siapapun, kita tidak boleh memandang rendah, ya, karena dia adalah ciptaan Tuhan, ya. Tuhan sedang merancangkan dia untuk menjadi sesuatu. Nah, itulah Yusuf. Nah, yang kedua, Yusuf adalah seorang ahli mimpi. Dikatakan seorang ahli mimpi, ya. Dia pernah bermimpi. Ada dua mimpi yang Kak Robert catat yang akhirnya menimbulkan kebencian dari kakak-kakaknya, ya. Mimpi yang pertama adalah
Suatu kali Yusuf bermimpi, Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf bangkit, ya, bangkit. Dan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya? Wah, berkas gandum saudara-saudaranya itu menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh saudara-saudara Yusuf. Mimpi yang kedua, dia pernah bermimpi kalau ada matahari, bulan, dan ada 11 bintang, ya, yang sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudaranya tambah marah. Wah, mimpi apa nih? Wah, ngau nih Yusuf. Wah, emang lu mau jadi bos? Ya, emang lu mau jadi tuan untuk kita? Wow, Yusuf selalu salah, teman-teman. Kalau dia bercerita, malah diejek. Tapi Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf tidak pernah bersedih. Yusuf tahu bahwa Tuhan sedang memproses dia. Nah, adik-adik, kita mau lihat seperti apa sikap saudara-saudaranya Yusuf pada waktu itu kepada dia. Nah, kita lihat. Nah, dengan mimpi-mimpi tadi, ya, tentunya kakak-kakaknya tambah iri, ya, tambah benci. Awas kamu ya, awas kamu ya, karena Yusuf ini paling disayang sama Papa Yakub, ya. Papa Yakub paling sayang sama dia. Nah, sehingga sikap saudaranya terhadap Yusuf yang pertama adalah apa? Mereka sangat benci kepada Yusuf, ya. Karena Papa Yakub ini tiap harinya cuman Yusuf terus, ya, dibeliin baju baru lah, ya, semuanya tentang Yusuf. Nah, ini yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya Yusuf, ya. Yang kedua, mereka juga tidak senang dengan mimpi-mimpi Yusuf, ya. Mereka tiap hari berpikir, wah, ini Yusuf ini suatu saat katanya dia mau jadi tuan untuk kita, ya. Mimpi dia, dasar tukang mimpi. Ya, mereka semakin membenci Yusuf. Ya, adik-adikku, ketika di sekeliling kita, teman kita atau siapapun yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai mimpi, katakanlah untuk menjadi seorang pemimpin, ya, kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh memandang rendah. Kita tidak boleh mencibir, ya. Tetapi kita harus mendoakan. Kita harus mendukung dia. Karena apa? Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, ya. Kalau Tuhan yang izinkan terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, jadi dukunglah siapapun, entah itu kakak kita, sepupu kita, siapapun teman-teman kita yang punya cita-cita. Ayo kita dukung. Misalkan saya pengen suatu saat menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, ya jangan ditertawakan. Ya, kita doakan, kita dukung, ya, seperti Yusuf ini. Ketika kakak-kakaknya menganggap remeh mimpinya dia, suatu saat kejadian, Yusuf menjadi orang penting di Mesir dan akhirnya menolong saudara-saudaranya. Oke, berikutnya kita akan melihat tekanan yang dialami Yusuf, ya, karena mimpi-mimpinya tadi, ya. Adik-adikku, ketika mimpi-mimpi diceritakan, kakak-kakaknya mulai merancangkan hal-hal yang jahat buat Yusuf. Mereka mengajak dia, ya, ke satu tempat yang Yusuf sendiri nggak tahu, ya. Padahal waktu itu Yusuf kangen, pengen ketemu kakak-kakaknya. Dia minta izin, Papa Yakub, aku pergi dulu ketemu kakak-kakak dulu, ya. Nah, Papa Yakub, oke, pergi, ya, hati-hati di jalan, ya. Apa yang terjadi? Nah, ketika ketemu dengan kakak-kakaknya, wah, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak enak. Yusuf datang dengan gembira, halo kak, aku ada baju baru. Wah, kakak-kakaknya malah marah, iri. Oh, dasar kamu, ya, kamu ini disayang terus sama papa. Sini kamu, lepas bajunya. Wah,
bajunya diambil, baju barunya. Kemudian Yusuf dibawa ke satu tempat yang Yusuf sendiri nggak tahu. Ternyata di situ ada sebuah sumur yang tidak ada airnya. Apa yang terjadi anak-anak? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, ya, yang tidak berair. Adik-adikku, perasaan Yusuf waktu itu pasti sedih, ya, karena di sana pasti gelap. Belum lagi di sana mungkin ada ular, ya, ada laba-laba, ada macam-macam. Secara manusia pasti Yusuf takut, ya, kecewa, ya. Nah, adik-adikku, hari-hari ini mungkin kita mengalami yang sama. Kadang kita bosan, kita kecewa, apalagi hari-hari kita di rumah, ya. Tapi Yusuf tetap tenang, adik-adik. Dia tidak berteriak tolong, tolong, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dia. Yang kedua, sudah dimasukkan, pas ada orang lewat, ya, orang Midian lewat, ya, kakak-kakaknya malah, ayo keluarin, kita jual aja, ya, daripada kita bunuh dia, mendingan kita jual. Akhirnya mereka dijual dengan harga 20 shikal perak kepada orang Midian. Dan orang-orang Midian akhirnya menjual dia ke Potifar, membawa dia ke Potifar dan menjadi budak di sana, adik-adik, di Mesir. Yang berikutnya adalah tidak hanya sampai di situ. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, Yusuf difitnah. Ya, Yusuf mau diajak berbuat dosa, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf memilih untuk lari. Aku nggak mau berbuat dosa. Ya, seberapa dari kita ketika kita tergoda, ya, akan sesuatu terus kita melupakan Tuhan. Nah, Yusuf tidak seperti itu. Yusuf dibilang, no, aku nggak mau berbuat dosa. Aku mengasihi Tuhanku. Aku mengasihi tuanku. Apalagi ini istri tuanku. Yusuf lari. Nah, apa yang terjadi? Istri Potifar mengadukan dia. Ya, akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Wow, luar biasa tekanan yang dialami Yusuf. Ya, bahkan ketika di penjara, adik-adik, suatu ketika dia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti, ya. Dan beberapa hari kemudian arti mimpinya ini betul nyata terjadi seperti apa yang dia artikan. Tapi lagi-lagi juru minum melupakan dia. Adik-adikku, Yusuf sebagai manusia, saya merasa, wah, kalau itu Kak Robert, mungkin Kak Robert gak kuat. Tapi Yusuf semakin dia ditekan, dia semakin mencintai Tuhan, dia semakin mengandalkan Tuhan. Nah, Kak Robert juga dorong adik-adik, apapun yang adik-adik alami di rumah, mungkin bosan karena belajar online, bosan main di rumah terus, gak bisa kemana-mana, adik-adik tetap bersyukur. Kita ambil sikap Yusuf saat menghadapi tekanan, ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sikap Yusuf pada waktu itu menghadapi tekanan, ya. Ya, Yusuf dikatakan di sini takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya, ya. Adik-adikku, tantangan yang Yusuf hadapi di rumah Potifar itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik, karena Yusuf waktu itu dikatakan ganteng, cakep, keren. Akhirnya istri Potifar suka, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ngajak Yusuf, ya, untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf nggak mau. Yusuf lari. No. Ternyata Yusuf punya standar rohani yang tinggi, ya. Dia nggak mau standar rohaninya rendah-rendah, kompromi. Dia bilang, no, itu dosa, aku nggak mau. Ya, adik-adik, ketika kita mengalami sesuatu yang mau membuat iman kita runtuh, jatuh, kita harus berani katakan tidak, no, karena aku adalah anak Tuhan. Yang kedua, Yusuf bersandar total kepada Tuhan, ya. Dia tidak mengeluh,
Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak lari kepada sana sini, ya. Dia tidak mengadu, ya, tidak komplain, tapi dia bersandar total kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya bahwa suatu saat Engkau akan membawa aku menjadi pemenang. Anak-anak Kega, Kak Robert dukung adik-adik semuanya. Tetap kuat, tetap teguh, ya. Apapun yang adik-adik alami di rumah hari-hari ini, ya. Jangan engkau lari, ya. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber jawaban kita. Nah, yang berikut adalah Yusuf tidak menyalahkan Allah, ya, atas peristiwa yang dialami. Ya, kadang-kadang mungkin kita bilang, ini karena cobaan dari Tuhan. Ini karena Tuhan nih. Tuhan jahat ya sama aku. Nah, Yusuf nggak seperti itu. Karena Yusuf dia tahu bahwa suatu saat dia akan keluar sebagai pemenang. Suatu saat dia akan melewati masa yang berat ini. Yusuf adalah seorang yang sangat luar biasa. Kak Robert dukung adik-adik untuk membaca kisahnya Yusuf yang mulai dari kelahirannya, kejadian 30, dan kemudian di 37 dia mengalami proses, ya, di dalam keluarganya dengan kakak-kakaknya, sampai kejadian 50 ketika Yusuf akhirnya meninggal. Ya, Kak Robert yakin cerita ini pasti sangat menjadi berkat buat adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita kuat dalam tekanan, kita bertekun, ya, pasti ada buah-buah baik yang kita terima, ya. Ketika kita respon kita baik, maka buah yang kita terima juga pasti baik, pasti manis, ya, manis, baik buat kita. Nah, kita mau lihat seperti apa Yusuf selanjutnya, ya. Apa akhir dari Yusuf, cerita Yusuf. Nah, kita lihat di sini bahwa buah-buah baik yang diterima Yusuf, salah satu adalah Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Adik-adikku, jadi adik-adik jangan takut ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan menjamin kita, ya, kita akan diberikan keberhasilan. Jangan adik-adik khawatir, jangan adik-adik sedih, ngomel ketika belajar. Waduh, harus bangun pagi, kerjakan tugas, kirim tugas. Ya, jangan bersungut-sungut, ya, karena Tuhan seperti yang ada di sini, ya, dia membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Adik-adik juga akan dibuat berhasil, ya. Masa depan adik-adik akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jangan engkau khawatir akan masa depanmu, ya, karena Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, yang berikut adalah buah apa lagi yang baik yang didapatkan Yusuf. Ya, Yusuf membuat maksud Kak Robert, Yusuf menjadi kesayangan di dalam penjara. Ya, dikatakan dia menjadi kepala, ya, untuk penjara. Ya, dia mempengaruhi orang-orang di dalam penjara, bahkan kepala penjaranya sekalipun. Ya, kepala penjaranya mengenal Tuhan. Jadi adikku, jangan pernah gentar ketika engkau berbuat baik. Tuhan akan menjadikan adik-adik anak kesayangan, ya, kesayangan Bu Guru, karena ketaatannya ngirim tugas, aktif saat online, ya, kesayangan Papa Mama karena di rumah suka bantu, nolong, ya, kesayangan orang-orang sekitar karena ramah, ya, tidak gampang marah, ya. Nah, dan yang ketiga adalah Yusuf. Ini yang paling mantap, ya. Yusuf diangkat sebagai penguasa atas Mesir. Wow, diberikan banyak fasilitas, ya, kereta-kereta yang keren. Jadi Yusuf boleh kemana saja. Dikatakan dia diangkat menjadi apa? Orang penting kedua, ya, kedua di Mesir. Kalau Kak Robert kasih contoh di Indonesia, misalkan Firaun itu Jokowi, maka Yusuf itu wakilnya. Wow, luar biasa kan?
Nah, setiap kita pasti rindu mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Jadi Kak Robert mendorong adik-adik semuanya, tetaplah setia, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan sia-sia, dia tidak akan kecewa. Ya, mari kita berespon secara positif ya. Jadi kita harus tetap bersyukur, berdoa, dan senantiasa bersuka cita. Ya, kita tidak boleh berpikir negatif seperti kecewa, menyalahkan orang, dan sebagainya. Karena di cerita tadi sama sekali kita tidak menemukan Yusuf marah, ngomel, komplain. Tapi dia selalu bersuka cita. Dia selalu mengucap syukur. Dan dia selalu berdoa. Adik-adikku yang luar biasa, Kak Robert doakan semoga kisah hidup Yusuf menginspirasi adik-adik untuk menjadi seorang yang radikal di dalam Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kak Robert berdoa semua anak-anak diberkati, masa depannya yang ceria, yang cerah, yang penuh harapan. Oke, baik adik-adik, demikian sharing Kak Robert pagi hari ini. Kak Robert doakan adik-adik senantiasa sehat, menjadi anak-anak yang taat di rumah, dan menjadi kesukaan bagi orang-orang sekitar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tentang kehidupan seorang Yusuf. Anak-Mu berdoa, biarlah apa yang mereka dengar hari ini, apa yang anak-anak terima hari ini, mereka bisa mempraktekkan di dalam hidup mereka sehari-hari. Bahkan mereka bisa menjadi seorang pemenang. Mereka menjadi seorang yang berhasil kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan terus berbicara buat anak-anak Kega hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik Kega, demikian sharing Kak Robert pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.